Tidak ada jatah makan untuk orang tuamu. Bawa mereka makan di warteg. Bentak ibu mertua saat syukuran rumah baru, sementara dia memesan daging seharga 20 juta rupiah khusus untuk keluarganya. Aku hanya menjawab dengan tenang. Baik, aku ingat itu. Saat suamiku datang, aku berdiri dan mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh keluarganya terdiam seketika. Suasana meriah memenuhi setiap sudut rumah megah yang baru saja selesai dihias. Lampu kristal besar benderang menyinari ruang tamu yang sangat luas, menyorot lantai pualam yang mengkilap bersih. Berbagai macam hidangan pembuka telah tertata rapi di atas meja panjang, menebarkan aroma harum yang menggugah selera siapa saja yang hadir. Hari ini adalah hari syukuran rumah baru, sebuah perayaan yang dirancang sedemikian rupa untuk memamerkan kekayaan dan kesuksesan. Suara tawa dan obrolan riang terdengar silih berganti dari para tamu undangan yang sebagian besar merupakan kerabat dekat. Ibu Murni berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh saudara dan kerabatnya. Ia tersenyum bangga sambil terus membanggakan bangunan luas yang sedang mereka rayakan. Tangannya bergerak lincah menunjuk ke arah berbagai perabotan mahal yang menghiasi ruangan. Ia menceritakan betapa hebatnya Fikri, anak laki-lakinya yang menurutnya telah bekerja keras tanpa kenal lelah demi membahagiakan sang ibu. Para kerabat mengangguk kagum, memberikan pujian bertubi-tubi yang membuat dada Ibu Murni semakin membusung karena sombong. Ia merasa telah menjadi ibu paling beruntung karena memiliki anak yang bisa memberikannya kehidupan mewah. Di tengah keriuhan pesta, Nabila melangkah turun dari tangga. Ia mengenakan hijab yang terurai rapi menutupi dada, tampil anggun namun tetap sederhana. Wajahnya tenang, memancarkan wibawa yang membuat beberapa tamu menoleh sejenak. Nabila memastikan semua persiapan berjalan lancar, mulai dari minuman hingga penataan piring-piring. Meskipun ini adalah rumah yang dibeli dengan hasil keringatnya sendiri, Nabila tidak pernah menyombongkan diri. Ia membiarkan suaminya dan ibu mertuanya menikmati perasaan bangga. Setidaknya sampai hari ini. Nabila berjalan menuju dapur untuk memeriksa pesanan makanan utama yang kabarnya dipesan khusus oleh Ibu Murni tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Sementara itu, di pintu samping yang langsung terhubung ke area dapur, sepasang suami istri parubaya baru saja tiba. Mereka adalah Bapak Basri dan Ibu Halimah, kedua orang tua Nabila. Keduanya datang dengan kendaraan umum, menempuh perjalanan cukup jauh dari desa Karanganyar demi menghadiri undangan syukuran anak perempuan mereka. Bapak Basri membawa sebuah bingkisan berisi hasil panen kebun berupa buah-buahan segar, sementara Ibu Halimah membawa kotak berisi kue basah buatannya sendiri. Wajah mereka berseri-seri, tidak sabar ingin melihat rumah baru Nabila dan ikut merayakan kebahagiaan anak mereka. Langkah Bapak Basri dan Ibu Halimah terhenti saat pintu dapur terbuka lebar. Ibu Murni baru saja melangkah masuk ke area dapur untuk memeriksa piring-piring, dan matanya langsung tertuju pada kehadiran besannya. Senyum bangga di wajah Ibu Murni seketika lenyap, digantikan oleh tatapan sinis dan merendahkan. Ia memindai penampilan Bapak Basri dan Ibu Halimah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun pakaian mereka rapi dan bersih, Ibu Murni merasa penampilan mereka merusak pemandangan pesta mewahnya. Ia kemudian melirik bingkisan buah dan kotak kue yang dibawa oleh Bapak Basri. "Untuk apa kalian datang kemari membawa makanan kampung seperti itu?" tanya Ibu Murni dengan nada tinggi. Bapak Basri tersenyum ramah, berusaha tidak mengambil hati nada bicara besannya. "Kami datang untuk ikut mendoakan rumah baru Nabila dan Fikri, Bu Murni. Ini ada sedikit buah-buahan dan kue untuk camilan para tamu." Ibu Murni mendengus kasar. "Buah-buahan dan kue murahan seperti itu hanya akan merusak selera makan tamu-tamuku. Kalian pikir ini acara di balai desa? Ini syukuran rumah mewah. Para tamu yang datang adalah orang-orang penting dan kerabat kelas atas." Ibu Halimah menunduk sedih mendengar perkataan kasar itu. Ia menggenggam erat tangan suaminya. Bapak Basri menarik napas panjang, mencoba mempertahankan kesabaran demi menjaga perasaan Nabila. "Kami hanya ingin bersilaturahmi. Kalau bingkisan ini tidak pantas, tidak apa-apa, kami simpan saja. Bukan cuma bingkisan kalian yang tidak pantas, kehadiran kalian juga tidak ada di daftar rencanaku," balas Ibu Murni tanpa belas kasihan. Ia menyilangkan tangan di dada, menghalangi jalan masuk menuju ruang utama. "Dengar ya,
Aku sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Tidak ada jatah makan untuk orang tuamu. Bawa mereka makan di warteg. Aku sudah memesan daging sapi premium seharga 20 juta khusus untuk keluargaku. Suara lantang Ibu Murni menggema di lorong dapur, menarik perhatian beberapa asisten rumah tangga yang sedang sibuk. Tepat pada saat itu, Nabila melangkah masuk ke dapur. Ia mendengar dengan sangat jelas setiap kalimat hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya. Langkah Nabila terhenti. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Murni, kemudian beralih menatap wajah kedua orang tuanya yang memendam rasa malu. Bapak Basri mencoba tersenyum kepada anaknya, memberi isyarat agar Nabila tidak marah. Namun, hati Nabila sudah terluka parah. Kesabarannya selama ini dalam menghadapi perilaku buruk keluarga suaminya telah mencapai batas akhir. Nabila berjalan mendekati orang tuanya. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak marah. Wajahnya sangat tenang, namun memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. "Baik, aku ingat itu," jawab Nabila dengan suara datar namun tegas. Ibu Murni mencibir, merasa menang karena Nabila tidak melawan. "Bagus kalau kamu paham. Sekarang bawa orang tuamu pergi dari sini sebelum tamu-tamuku melihat kalian dan membuat malu keluarga besar Fikri." Nabila mengambil alih bingkisan dari tangan bapaknya. Ia menggandeng tangan Ibu Halimah dengan lembut. "Bapak, Ibu, mari kita pergi dari sini. Aku tahu tempat makan yang jauh lebih baik daripada rumah ini," ucap Nabila menenangkan. Bapak Basri mengangguk pelan. "Maafkan Bapak ya, Nak. Kedatangan Bapak malah membuat keributan di acara kalian." "Bapak tidak perlu minta maaf." Nabila yang seharusnya minta maaf karena membiarkan bapak dan ibu diperlakukan seperti ini. "Mari kita jalan sekarang," balas Nabila. Nabila membawa kedua orang tuanya keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Keluarga mertua yang tidak sengaja melihat kejadian itu dari ambang pintu ruang makan hanya tertawa pelan. Merasa puas melihat Nabila dan orang tuanya menyingkir. Mereka merasa berkuasa penuh atas rumah mewah tersebut. Begitu sampai di luar gerbang, Nabila membukakan pintu kendaraan untuk kedua orang tuanya. Setelah bapak dan ibunya duduk nyaman di dalam, Nabila menutup pintu dan tidak langsung menyalakan mesin. Ia duduk di balik kemudi, diam selama beberapa detik untuk mengatur napasnya. Kehinaan yang baru saja menimpa orang tuanya benar-benar menyadarkan Nabila bahwa selama ini ia telah berbuat salah dengan menutupi kelemahan Fikri. Nabila mengeluarkan telepon pintar miliknya dari dalam tas. Jari-jarinya bergerak cepat menekan nomor kontak pihak bank. "Selamat malam. Tolong batalkan semua transaksi kartu pembayaran saya. Blokir semua akses penarikan atas nama Fikri mulai detik ini juga," perintah Nabila kepada petugas bank di seberang panggilan. Setelah memastikan permintaannya diproses, ia beralih menghubungi pihak penyedia makanan. "Saya mencabut sistem pembayaran otomatis untuk pesanan daging hari ini. Kirimkan petugas kalian beserta mesin pembayaran tunai langsung ke rumah saya sekarang. Biar keluarga suami saya yang melunasi tagihannya." Nabila menutup panggilan itu dengan senyum tipis di wajahnya. Rencananya sudah berjalan. Ia menyalakan mesin kendaraan dan melaju membelah jalanan, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi oleh kebohongan dan kesombongan. Ia akan memastikan orang-orang yang telah menghina keluarganya menerima balasan yang setimpal. Perjalanan menuju tempat makan diwarnai keheningan yang nyaman. Bapak Basri menatap keluar jendela kendaraan, menikmati gemerlap lampu jalan, sementara Ibu Halimah duduk tenang di sebelahnya. Nabila yang memegang kemudi sesekali melirik ke arah kaca spion tengah, menatap kedua orang tuanya dengan senyum lembut. Ia sama sekali tidak berniat membawa orang tuanya ke warteg seperti hinaan ibu mertuanya. Sebaliknya, Nabila mengarahkan kendaraannya menuju salah satu restoran paling mewah dan berkelas di pusat kota Surabaya, tempat di mana pelayanannya sangat luar biasa dan hidangannya disajikan oleh juru masak terkenal. Setibanya di restoran tersebut, Nabila memesan meja khusus di area pribadi agar orang tuanya bisa menikmati makan malam dengan tenang. Pelayan restoran menyambut mereka dengan sangat sopan, menarik kursi untuk Ibu Halimah dan Bapak Basri. Hidangan demi hidangan mulai disajikan di atas meja. Mulai dari sup laut yang hangat, ikan bakar bumbu rempah pilihan,
hingga potongan daging sapi berkualitas tinggi yang meleleh di mulut. Bapak Basri dan Ibu Halimah sangat terkesan dengan perlakuan istimewa ini. Nabila terus melayani mereka, memastikan piring orang tuanya tidak pernah kosong. "Nak, makanan di sini pasti mahal sekali. Sayang, uangmu dipakai untuk hal seperti ini. Kita makan di tempat biasa saja. Bapak sudah sangat bersyukur," ucap Bapak Basri sambil menikmati kuah supnya. Nabila tersenyum tulus. Ini tidak seberapa dibandingkan pengorbanan bapak dan ibu membesarkan Nabila. "Nikmati saja makanannya, Pak, Bu." Nabila hanya ingin bapak dan ibu merasa bahagia. Abaikan saja perkataan Ibu Murni tadi. Ibu Halimah mengusap pelan punggung tangan anak perempuannya. "Ibu tidak marah, Nak. Ibu hanya sedih melihat kamu hidup di tengah keluarga yang tidak menghargaimu. Kamu anak yang pintar, pekerja keras. Tapi mengapa mertuamu memperlakukanmu seolah kamu ini benalu?" Pertanyaan ibunya membuat hati Nabila terasa perih, namun sekaligus menguatkan tekadnya. Selama ini, Nabila memang menutupi kebenaran dari semua orang, termasuk orang tuanya. Ia bekerja sebagai direktur utama di sebuah perusahaan besar dan memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Seluruh harta benda mulai dari kendaraan hingga rumah megah yang sedang diadakan syukuran dibeli murni dari uang hasil kerja keras Nabila. Namun demi menjaga harga diri Fikri di depan keluarganya, Nabila merelakan suaminya berlagak sebagai pencari nafkah utama. Fikri yang sebenarnya pengangguran selalu memamerkan fasilitas dari Nabila seakan-akan itu adalah hasil kesuksesannya sendiri. Nabila diam-diam membiayai seluruh gaya hidup mewah suaminya. Namun, kesabaran Nabila telah habis. Sementara Nabila dan orang tuanya menikmati makan malam yang damai, suasana di rumah megah itu semakin meriah. Hidangan daging sapi premium seharga 20 juta rupiah telah disajikan di atas meja hidangan. Potongan daging yang sangat besar dan menggugah selera itu menjadi pusat perhatian seluruh kerabat. Mereka bersorak gembira ketika Fikri akhirnya tiba di rumah. Fikri melangkah masuk dengan gaya angkuh mengenakan kemeja rapi layaknya seorang pimpinan perusahaan. Ia melambaikan tangan kepada kerabat-kerabatnya, menikmati setiap pujian yang dilontarkan kepadanya. Ibu Murni langsung menyambut anak kesayangannya itu dengan pelukan hangat. "Anak ibu sudah pulang. Lihatlah Fikri, semua kerabat kita berkumpul untuk merayakan kesuksesanmu. Kamu benar-benar kebanggaan keluarga kita." Fikri tersenyum lebar, membusungkan dadanya. "Tentu saja, Ibu. Ini semua hasil kerja keras Fikri. Fikri ingin ibu dan seluruh keluarga besar kita bisa merasakan hidup enak. Nikmatilah semua makanan ini, tidak usah memikirkan biayanya." Seorang kerabat bertanya sambil mengambil piring. "Omong-omong, istrimu Nabila kemana? Dari tadi tidak kelihatan." Ibu Murni langsung memotong dengan nada meremehkan. "Ah, tidak usah cari perempuan itu. Tadi orang tuanya datang membawa bingkisan kampung. Sungguh memalukan. Jadi, ibu suruh Nabila membawa mereka makan di warteg saja. Perempuan itu beruntung sekali bisa menumpang hidup pada Fikri. Kalau tidak ada anakku, Nabila pasti masih hidup susah." Fikri hanya tertawa pelan mengamini perkataan ibunya. Ia mengambil piring dan garpu, bersiap untuk menjadi orang pertama yang mencicipi daging mewah tersebut. Ia merasa posisinya sangat aman. Ia yakin Nabila akan terus diam dan menuruti semua kemauannya seperti yang sudah-sudah. Ia mengiris daging itu perlahan, menikmati aroma lezat yang menguar. Di tempat yang berbeda, Nabila baru saja selesai membayar tagihan makan malam. Ia mengantarkan kedua orang tuanya kembali ke penginapan yang aman dan nyaman. Setelah memastikan bapak dan ibunya beristirahat, Nabila masuk kembali ke dalam kendaraannya. Ia mengambil telepon genggamnya dan mengirim pesan singkat kepada petugas keamanan di perumahannya, memberikan instruksi khusus untuk beberapa jam ke depan. Wajah Nabila kini berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi sosok istri yang selalu mengalah. Ia akan meruntuhkan seluruh kebohongan yang telah ia bangun sendiri dan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Kendaraan Nabila membelah jalanan dengan kecepatan stabil, kembali menuju rumah megah itu. Nabila memarkirkan kendaraannya tepat di halaman depan.
Ia melihat dari kaca jendela bahwa seluruh kerabat suaminya sedang berkumpul mengelilingi meja makan besar. Mereka tertawa terbahak-bahak, bersiap untuk berpesta pora menikmati makanan mewah yang disajikan. Fikri berdiri di ujung meja, memberikan kata sambutan yang penuh dengan kebohongan tentang perjalanan karirnya. Nabila turun dari kendaraan. Ia merapikan pakaiannya sejenak, mengambil sebuah map coklat dari kursi penumpang, lalu berjalan dengan langkah mantap menuju pintu utama. Ia sama sekali tidak berniat masuk lewat dapur lagi. Nabila berjalan melewati ruang tamu yang sepi, langsung menuju ruang makan yang bising oleh suara tawa. Tepat pada saat Fikri hendak menyuap potongan daging pertama ke dalam mulutnya, suara langkah kaki Nabila yang beradu dengan lantai pualam menarik perhatian beberapa orang. Nabila berjalan menuju alat pengeras suara yang digunakan untuk memutar musik latar. Ia mematikan musik tersebut secara tiba-tiba, membuat suasana ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Nabila yang berdiri tegap di tengah ruangan. Ia memegang map coklat di tangan kanannya, menatap tajam ke arah Fikri dan Ibu Murni secara bergantian. Waktu seakan berhenti. Pesta kemewahan yang penuh dengan kebohongan itu telah menemui akhir dari panggung sandiwaranya. Keheningan yang menyergap ruang makan seketika terasa sangat mencekam. Musik latar yang sebelumnya mengalun merdu memenuhi seisi ruangan kini telah mati sepenuhnya. Seluruh mata tamu undangan yang hadir beralih menatap ujung ruangan, tepat ke arah tempat Nabila berdiri. Wanita berhijab itu memancarkan ketenangan yang luar biasa, berbanding terbalik dengan raut wajah para kerabat suaminya yang masih memegang sendok dan garpu di udara. Aroma wangi dari hidangan daging sapi berharga puluhan juta yang tersaji di atas meja seolah menguap begitu saja, digantikan oleh hawa dingin yang dibawa oleh tatapan Nabila. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara selama beberapa detik pertama. Mereka semua terpaku melihat perubahan aura dari istri Fikri yang biasanya selalu diam dan menurut. Nabila melangkah maju perlahan, membiarkan ujung sepatunya beradu dengan lantai pualam dan menciptakan gema kecil di tengah kesunyian. Pandangannya lurus mengunci mata Fikri yang masih berdiri mematung di ujung meja lainnya. Tangan kanan Nabila menggenggam erat sebuah map coklat yang berisi semua kebenaran yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Ia memperhatikan wajah suaminya yang perlahan berubah pias, kehilangan senyum angkuh yang sedari tadi dipamerkan kepada semua orang. Kesombongan yang dibangun di atas kebohongan memang selalu rapuh, dan Nabila datang untuk menghancurkan panggung sandiwara itu hingga tak bersisa. Ibu Murni adalah orang pertama yang berhasil menguasai dirinya dari keterkejutan. Wajah wanita parubaya itu seketika memerah menahan amarah yang meluap-luap. Ia merasa otoritasnya di rumah megah itu sedang ditantang oleh menantu yang selama ini ia anggap remeh. Ibu Murni meletakkan piringnya dengan kasar ke atas meja, menimbulkan bunyi dentingan yang cukup keras dan mengejutkan beberapa kerabat di sebelahnya. Ia berkacak pinggang, menatap tajam ke arah Nabila seolah-olah ingin menelan wanita berhijab itu hidup-hidup. Bagi Ibu Murni, Nabila hanyalah orang luar yang beruntung bisa dinikahi oleh anak kebanggaannya. Apa-apaan kamu ini, Nabila? Berani-beraninya kamu mematikan musik dan merusak suasana perayaan keluargaku. Di mana sopan santunmu sebagai seorang istri? Bentak Ibu Murni dengan suara melengking yang memecah keheningan ruang makan. Nabila sama sekali tidak gentar mendengar bentakan keras ibu mertuanya. Ia tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang, seolah-olah kemarahan Ibu Murni hanyalah angin lalu yang tidak memiliki arti apa-apa. Ia menoleh sedikit, menatap deretan wajah kerabat Fikri yang kini mulai berbisik-bisik membicarakan dirinya. Nabila tahu bahwa selama ini Ibu Murni selalu menceritakan hal-hal buruk tentang dirinya kepada seluruh anggota keluarga. Ia akan memastikan mereka semua mendengar kenyataan dari mulutnya sendiri. Sopan santun adalah hal yang diberikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Ibu dan keluarga ini sudah kehilangan hak untuk mendapatkan rasa hormat dari saya, jawab Nabila dengan nada datar yang justru terdengar sangat tajam. Mendengar jawaban berani dari menantunya, rahang Ibu Murni mengeras. Ia menoleh ke arah Fikri yang masih berdiri kaku. Fikri, cepat suruh istrimu diam. Berani sekali dia kurang ajar kepada ibumu di depan seluruh keluarga besar. Dia benar-benar membuat malu keluarga kita. Usir dia ke kamar sekarang juga. Fikri menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa posisinya sangat terjepit saat ini.
Di satu sisi, ia harus menjaga citra sebagai pria sukses dan berkuasa di depan keluarganya. Di sisi lain, ia sangat mengenal tatapan mata Nabila saat ini. Itu bukan tatapan seorang istri yang bisa ia gertak atau ia rayu seperti biasanya. Namun demi menyelamatkan harga dirinya yang sedang disaksikan oleh puluhan pasang mata, Fikri berusaha menegakkan punggungnya dan memasang wajah tegas. Nabila, cukup. Jangan membuat keributan di sini. Ini acara keluargaku. Acara untuk merayakan kesuksesanku. Jaga bicaramu dan kembalilah ke kamarmu sekarang juga. Kita bicarakan masalahmu nanti setelah semua tamu pulang. Ucap Fikri dengan nada memerintah. Mencoba meniru gaya seorang pimpinan yang sedang menegur bawahannya. Bukannya menurut, Nabila justru mengukir senyum tipis di bibirnya. Senyum yang membuat darah Fikri berdesir tidak nyaman. Nabila melangkah semakin dekat ke meja makan utama, tempat hidangan paling mahal diletakkan. Ia menatap potongan daging sapi mewah yang belum sempat disentuh oleh siapapun. Acara untuk merayakan kesuksesanmu? Sungguh kalimat yang sangat lucu, Fikri. Ucap Nabila dengan nada mengejek yang sangat kentara. Ia lalu mengangkat wajahnya, menatap ke sekeliling ruangan, memastikan suaranya terdengar oleh setiap telinga yang ada di sana. Nikmatilah daging 20 juta itu. Makanlah sampai kalian merasa kenyang dan puas. Seluruh kerabat saling berpandangan dengan kening berkerut. Mereka bingung dengan arah pembicaraan Nabila. Ibu Murni mendengus sinis, merasa menang karena mengira Nabila akhirnya menyerah dan membiarkan mereka berpesta. Tentu saja kami akan menikmatinya. Ini hasil keringat anakku. Kamu tidak berhak mengatur-ngatur apa yang kami makan di rumah ini. Sahut Ibu Murni dengan sombong. Nabila mengangguk pelan, seolah membenarkan ucapan ibu mertuanya. Namun sedetik kemudian, sorot matanya berubah menjadi sangat dingin dan menusuk. Silakan nikmati. Karena mulai detik ini, kalian harus membayar semuanya sendiri. Aku sudah membatalkan semua pembayaran untuk hidangan ini. Dan setelah kalian selesai makan, kalian semua harus segera angkat kaki dari rumah ini. Kalimat Nabila jatuh bagaikan sambaran petir. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini diiringi oleh rasa kebingungan yang luar biasa dari para kerabat. Mereka tidak mengerti mengapa Nabila tiba-tiba berani mengusir mereka, dan yang paling penting, mengapa Nabila berbicara tentang membayar hidangan. Ibu Murni tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan sumbang. Kamu sudah gila, Nabila. Kamu pasti sudah kehilangan akal sehatmu karena terlalu lama menumpang hidup pada anakku. Mengusir kami? Membayar makanan ini? Ini rumah Fikri. Anakku yang membeli rumah megah ini dengan uangnya sendiri. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini selain menjadi pelayan untuk melayani kami. Nabila tidak menanggapi teriakan histeris ibu mertuanya. Ia memilih untuk memusatkan perhatiannya kembali kepada sang suami. Fikri terlihat mulai gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Fikri adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu persis kebenaran di balik semua kemewahan yang ia pamerkan. Ia tahu bahwa uang di rekeningnya selalu kosong dan seluruh fasilitas yang ia nikmati berasal dari belas kasihan istrinya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Nabila mengangkat map coklat di tangannya dan melemparnya tepat ke tengah meja makan. Benda itu mendarat di samping piring saji berisi daging mewah, menghasilkan suara tamparan keras yang mengejutkan semua orang. Nabila menatap Fikri dengan sorot mata penantang yang tidak terbantahkan. Buka map itu, Fikri. Buka dan bacakan isinya di depan ibumu yang sangat membanggakanmu. Beritahu mereka semua siapa sebenarnya yang membiayai panggung sandiwara murahan ini. Perintah Nabila dengan suara tegas yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Fikri menatap map coklat itu seakan-akan benda itu adalah sumber malapetaka yang siap menghancurkan hidupnya. Tangannya bergetar hebat saat ia perlahan meraih benda tersebut. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuhnya hingga ia merasa kesulitan bernapas. Ia tahu detik ketika map itu terbuka, seluruh kehormatan dan kebohongan yang ia bangun selama ini akan hancur lebur menjadi debu. Tangan Fikri masih melayang di atas map coklat itu. Tidak berani menyentuhnya lebih jauh. Wajahnya yang semula memerah karena marah kini telah berubah sepucat kertas.
Seluruh kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik memperhatikan perubahan sikap Fikri yang sangat drastis. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan penuh kebanggaan menceritakan kesuksesannya kini terlihat seperti seorang pengecut yang sedang ketakutan. Ibu Murni yang menyadari gelagat aneh anaknya segera melangkah mendekat. Ia menepis tangan Fikri dan meraih map itu dengan kasar. Biar ibu yang buka. Apa sih isi dokumen ini sampai membuatmu ketakutan seperti itu? Fikri, paling-paling perempuan ini hanya membawa kertas tagihan belanjanya sendiri dan memintamu untuk melunasinya. Dasar perempuan tidak tahu malu. Gerutu Ibu Murni sambil membuka ikatan tali pada map tersebut. Nabila hanya melipat kedua tangannya di depan dada, memperhatikan setiap gerakan ibu mertuanya dengan tenang. Ia sudah menunggu momen ini sekian lama. Momen di mana kedok suaminya terbongkar dan kesombongan ibu mertuanya dijatuhkan hingga ke dasar bumi. Ibu Murni menarik keluar tumpukan kertas dari dalam map. Lembaran pertama yang ia lihat adalah sebuah dokumen resmi dengan lambang negara di bagian atasnya. Kening wanita parubaya itu berkerut dalam saat ia membaca tulisan besar di halaman depan dokumen tersebut. Itu adalah sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Ibu Murni tersenyum sinis, merasa dugaannya benar bahwa Nabila sengaja membawa dokumen rumah Fikri untuk mencari perhatian. Sertifikat rumah? Untuk apa kamu memamerkan sertifikat rumah anakku di sini, Nabila? Kami semua sudah tahu kalau Fikri yang membeli rumah megah ini. Kamu tidak perlu mengingatkan kami akan kehebatannya, ucap Ibu Murni dengan nada mengejek. Nabila melangkah maju satu tindak. Senyum di bibirnya semakin terlihat jelas. Baca nama pemilik yang tertera di sertifikat itu dengan keras. Bu, biar semua orang di ruangan ini mendengar dengan jelas siapa pemilik sah dari bangunan yang sedang kalian rayakan ini. Ibu Murni mendengus kesal. Ia menurunkan pandangannya kembali ke lembar sertifikat, mencari kolom nama pemilik. Mulutnya sudah terbuka untuk menyebutkan nama Fikri dengan lantang. Namun, suaranya tiba-tiba tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak lebar melihat nama yang tercetak dengan tinta hitam tebal di sana. Ia mengusap matanya beberapa kali, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Tidak ada nama Fikri di sana, bukan juga nama Nabila. Nama yang tertera sebagai pemilik sah sebidang tanah dan bangunan mewah itu adalah nama seorang pria yang baru saja ia usir dan ia hina habis-habisan di dapur beberapa saat yang lalu, Bapak Basri. Pemilik sah rumah ini adalah Bapak Basri. Gumam salah satu kerabat yang kebetulan berdiri di dekat Ibu Murni dan ikut membaca tulisan di sertifikat itu. Suara kerabat itu cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Kepanikan seketika melanda wajah Ibu Murni. Ia melempar sertifikat itu kembali ke atas meja, seolah-olah kertas itu baru saja membakar tangannya. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Ia menatap Nabila dengan tatapan penuh kebencian dan kebingungan. Bohong! Ini pasti dokumen palsu. Kamu pasti memalsukan sertifikat ini untuk merebut rumah anakku, kan? Berani-beraninya kamu mencetak dokumen palsu dan memasukkan nama bapakmu yang kampungan itu sebagai pemilik rumah semegah ini. Uang dari mana bapakmu bisa membeli rumah ini? Kerja saja serabutan, teriak Ibu Murni dengan suara melengking. Ia menoleh ke arah kerabat-kerabatnya mencari dukungan. Jangan percaya, saudara-saudara, perempuan ini penipu. Dia memalsukan surat-surat rumah Fikri. Nabila sama sekali tidak terpancing emosi. Ia meraih sertifikat itu dari atas meja dan menunjukkannya kepada seluruh tamu yang hadir. Ini dokumen asli yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak berwenang. Rumah ini dibeli secara tunai tanpa dicicil sedikit pun, dan seluruh uang yang digunakan untuk membeli rumah ini adalah uang hasil kerja kerasku. Aku sengaja menggunakan nama bapakku sebagai bentuk baktiku kepadanya. Nabila kemudian memasukkan tangannya kembali ke dalam map coklat dan menarik keluar setumpuk kertas lainnya. Ia menyebarkan lembaran-lembaran itu di atas meja hidangan, menutupi piring-piring kosong yang belum sempat terisi makanan. Kertas-kertas itu adalah rincian mutasi rekening perbankan dan bukti tagihan kartu pembayaran. Dan jika kalian masih tidak percaya, silakan lihat rincian transaksi ini. Perhatikan baik-baik dari rekening siapa uang pembelian rumah ini ditransfer. Kalian juga bisa melihat daftar tagihan yang panjang ini. Baju bermerek,
jam tangan mewah, sepatu mahal, hingga biaya perbaikan mobil yang dipakai oleh Fikri selama ini. Semuanya dibayar menggunakan uangku. Suami yang kalian bangga-banggakan ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali selama 1 tahun terakhir. Dia hanya duduk diam di rumah, berfoya-foya menggunakan fasilitas dariku, dan berpura-pura menjadi pria sukses di depan kalian semua. Ruang makan itu seketika riuh oleh suara bisik-bisik yang kini berubah menjadi gumaman keras. Para kerabat mulai menyadari kebenaran dari ucapan Nabila. Bukti-bukti yang disajikan di atas meja sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Mereka mulai memandang Fikri dengan tatapan meremehkan. Pria yang tadi mereka puji-puji setinggi langit kini terlihat sangat menyedihkan dan tidak berguna. Beberapa kerabat bahkan mulai melangkah mundur menjauh dari meja makan, seakan tidak ingin terseret ke dalam permasalahan rumah tangga yang memalukan ini. Fikri tidak bisa menahan rasa malunya lagi. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap wajah ibunya maupun wajah kerabatnya. Ia melangkah mendekati Nabila, mencoba meraih tangan istrinya dengan gerakan memohon. Nabila, aku mohon hentikan semua ini. Kita bisa selesaikan masalah ini di dalam kamar. Hanya berdua. Jangan permalukan aku di depan keluargaku seperti ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mencari pekerjaan besok pagi. Tolong jaga harga diriku. Nabila. Bisik Fikri dengan suara bergetar. Nabila menarik tangannya dengan cepat, menolak sentuhan suaminya. Ia menatap pria itu dengan pandangan jijik. Harga diri? Kamu sudah menukar harga dirimu dengan kemewahan palsu sejak lama, Fikri. Dan malam ini, ibumu sendiri yang menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Ibumu menghina bapak dan ibuku, mengusir mereka seolah-olah mereka adalah pengemis. Padahal kalianlah yang selama ini menjadi benalu dalam hidupku. Ibu Murni menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia menolak menerima kenyataan bahwa anak kebanggaannya adalah seorang pengangguran yang menumpang hidup pada istrinya. Ia maju dan mendorong bahu Nabila dengan kasar. Aku tidak percaya. Ini semua pasti fitnah. Kamu pasti menjebak anakku agar kamu bisa menguasai semua hartanya. Dasar perempuan licik. Keluar kamu dari sini. Ini acara keluargaku. Jerit Ibu Murni tak terkendali. Sebelum Nabila menjawab dorongan ibu mertuanya, sebuah keributan kecil terdengar dari arah pintu utama rumah. Beberapa pria berseragam merah dengan logo perusahaan penyedia makanan berjalan masuk ke dalam ruang makan. Pria yang berjalan di barisan paling depan membawa sebuah mesin pembayaran elektronik di tangannya, sementara tangan lainnya memegang selembar kertas truk yang sangat panjang. Kehadiran mereka menyita perhatian semua orang, menghentikan perdebatan panas yang sedang terjadi. Permisi, selamat malam. Sapa pria pembawa mesin pembayaran dengan suara lantang. Pandangannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Fikri dan Ibu Murni. Kami dari pihak penyedia makanan. Kami datang untuk menagih sisa pelunasan pesanan daging sapi premium dan hidangan lainnya. Sistem pembayaran otomatis yang dijadwalkan telah dibatalkan secara sepihak. Sesuai kesepakatan, kami harus menagih secara tunai saat ini juga. Total tagihan yang harus dibayar adalah 20 juta rupiah. Kehadiran petugas penagih itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa panggung sandiwara keluarga Fikri. Kenyataan yang pahit kini menghantam wajah mereka dengan keras. Tepat di depan puluhan pasang mata kerabat yang kini menatap mereka dengan penuh penghakiman. Pria pembawa mesin pembayaran elektronik itu berdiri dengan sikap tegas menyodorkan kertas tagihan yang sangat panjang ke arah Fikri. Angka 20 juta rupiah tercetak sangat jelas di bagian paling bawah kertas itu. Semua kerabat yang hadir memusatkan pandangan mereka kepada Fikri, menanti tindakan apa yang akan diambil oleh pria yang sejak awal acara selalu menyombongkan kekayaannya. Namun alih-alih mengeluarkan dompet atau kartu pembayaran, Fikri hanya berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Tangannya bergetar pelan di sisi tubuhnya. Keringat dingin mengalir deras membasahi kemeja mahalnya. Petugas penyedia makanan berdeham keras memecah keheningan yang canggung. Maaf, Tuan Fikri, kami tidak memiliki banyak waktu. Pembatalan sepihak ini sangat merugikan pihak kami. Tuan harus melunasi seluruh tagihan ini sekarang juga. Jika tidak,
Kami terpaksa membawa masalah ini ke jalur hukum atas tuduhan penipuan. Silakan gunakan kartu pembayaran lain atau bayar dengan uang tunai. Fikri menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap kertas tagihan itu seolah benda itu adalah ancaman maut. Perlahan ia menoleh ke arah Nabila, memohon belas kasihan melalui sorot matanya. Namun, Nabila memalingkan wajah, sama sekali tidak peduli. Wanita berhijab itu berdiri tenang, menikmati pemandangan kehancuran suaminya. Fikri tahu bahwa di dalam dompetnya hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Seluruh kartu yang ia miliki adalah kartu tambahan dari rekening Nabila dan semuanya sudah diblokir. Ia benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Melihat anaknya dia mematung. Ibu Murni merasa sangat malu. Ia tidak bisa membiarkan nama baik keluarganya hancur di depan para kerabat yang selama ini memujanya. Ibu Murni melangkah maju dengan gaya angkuh yang dipaksakan. Ia membusungkan dada, menatap sinis ke arah petugas penyedia makanan. Hanya 20 juta rupiah. Kalian pikir keluarga kami tidak mampu membayar uang sekecil itu? Jangan bersikap kurang ajar di rumah anakku. Fikri, cepat keluarkan kartumu dan bayar mereka agar mereka segera pergi dari sini. Ibu sudah muak melihat wajah-wajah orang rendahan ini. Perintah Ibu Murni dengan suara lantang mencoba menutupi kepanikan di dalam hatinya. Fikri menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia meremas ujung kemejanya dengan putus asa. Uangku tidak ada, Bu. Semua kartuku sudah diblokir oleh Nabila. Aku sama sekali tidak punya uang tunai. Pengakuan Fikri terdengar jelas di telinga semua orang. Bisik-bisik kerabat yang sedari tadi tertahan kini berubah menjadi gumaman keras. Mereka mulai menyindir dan mencemooh kesombongan Ibu Murni. Wanita parubaya itu merasa seakan ada batu besar yang menghantam kepalanya. Wajahnya merah pada menahan rasa malu yang luar biasa. Ia menoleh ke arah kerabat-kerabatnya, berharap ada seseorang yang bersedia meminjamkan uang untuk menyelamatkan muka keluarganya. Kalian kenapa diam saja? Ayo bantu kami. Cepat kumpulkan uang 20 juta untuk membayar orang-orang ini. Nanti pasti akan Fikri ganti berlipat ganda. Kalian kan selama ini sering makan enak dari uang anakku. Seru Ibu Murni dengan nada mendesak. Namun, tidak ada satupun kerabat yang merespons permintaannya. Mereka semua tiba-tiba sibuk melihat ke arah lain. Beberapa kerabat bahkan mulai berjalan mundur perlahan, berniat melarikan diri dari situasi yang sangat memalukan itu. Paman Fikri yang sebelumnya paling keras memuji-muji kesuksesan Fikri kini membuang muka dan pura-pura sibuk memeriksa telepon pintarnya. Tante Fikri menarik tangan anak-anaknya, mengajak mereka menuju pintu belakang dengan langkah mengendap-endap. Mereka semua menolak ikut campur, apalagi harus menanggung utang yang bukan milik mereka. Melihat keluarganya sendiri berkhianat, Ibu Murni semakin panik. Petugas penyedia makanan kembali mendesak, mengancam akan segera memanggil pihak kepolisian. Dalam keadaan putus asa, Ibu Murni melepaskan gelang-gelang emas berukuran besar yang melingkar di kedua pergelangan tangannya. Ia juga menarik kalung emas tebal dari lehernya dengan kasar. Ia menyodorkan perhiasan-perhiasan itu ke hadapan petugas dengan tangan gemetar. Ambil semua ini. Ini emas murni kualitas terbaik. Harganya jauh lebih mahal dari tagihan daging kalian. Ambil dan pergi dari sini sekarang juga. Teriak Ibu Murni sambil menjejalkan perhiasan itu ke tangan petugas. Fikri hanya berani mengambil pakaian-pakaian lamanya yang usang. Takut jika Nabila memeriksa koper mereka nanti. Tepat 15 menit kemudian, Fikri dan Ibu Murni turun membawa 2 koper ukuran sedang. Langkah mereka terasa sangat berat. Saat mereka tiba di ruang tamu utama, langkah Ibu Murni tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak lebar melihat pemandangan di depannya. Di sana berdiri Bapak Basri dan Ibu Halimah. Kedua orang tua Nabila itu ternyata sudah kembali ke rumah megah tersebut, diantar oleh sopir pribadi Nabila. Mereka berdiri tenang di belakang anak perempuan mereka, menatap lurus ke arah Fikri dan Ibu Murni. Melihat kehadiran besannya, pertahanan Ibu Murni runtuh seketika. Keputusasaan mengalahkan kesombongannya yang tersisa. Ia melepaskan pegangan kopernya dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Ibu Murni beringsut maju dan bersimpuh di depan kaki Bapak Basri. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput.
Basri, Halimah, tolong kami. Tolong bujuk anak kalian agar tidak mengusir kami. Aku minta maaf atas semua ucapanku di dapur tadi. Aku hilaf. Tolong biarkan kami tinggal di sini. Kami tidak punya tempat tujuan. Tolonglah kami. Ratap Ibu Murni sambil memohon-mohon dengan suara parau. Ibu Halimah menatap wanita tua yang sedang menangis di lantai itu dengan pandangan kasihan. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang ibu yang memiliki hati lembut. Namun, sebelum Ibu Halimah sempat membuka mulut untuk berbicara, Bapak Basri menahan lengannya. Pria parubaya itu menatap Ibu Murni dengan raut wajah yang sangat tegas dan tidak tergoyahkan. Maafkan kami, Bu Murni. Kami sama sekali tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan rumah tangga Nabila. Kami mendukung penuh apapun keputusan yang diambil oleh anak kami. Dia sudah cukup menderita menghadapi perilaku kalian selama ini. Silakan kalian pergi mencari jalan kalian sendiri. Ucap Bapak Basri dengan nada tenang namun mematikan setiap harapan yang tersisa di hati Ibu Murni. Nabila tersenyum bangga melihat ketegasan bapaknya. Ia memberi isyarat kepada Fikri untuk segera membawa ibunya keluar. Fikri menarik paksa tubuh ibunya agar berdiri. Ia membimbing wanita yang terus menangis itu menuju pintu utama. Saat mereka melangkah keluar, rintik hujan mulai turun membasahi halaman depan, menyambut langkah gontai dua orang yang baru saja kehilangan segalanya. Fikri dan Ibu Murni berjalan gontai menyeret koper mereka melewati halaman yang luas. Tepat sebelum mereka melewati gerbang besi yang menjulang tinggi, Nabila memanggil nama suaminya. Fikri menoleh dengan sisa harapan di matanya, mengira istrinya berubah pikiran. Nabila berjalan mendekat dengan payung di tangan. Namun, bukan kata maaf yang ia bawa. Nabila menyerahkan sebuah map tipis berwarna putih ke tangan Fikri. "Bawa ini bersamamu," ucap Nabila dingin. Fikri membuka map itu perlahan di bawah rintik hujan. Matanya langsung tertuju pada deretan kalimat yang tercetak rapi di lembaran kertas putih itu. Itu adalah surat pendaftaran gugatan perpisahan yang telah ditandatangani oleh Nabila. Kehancuran Fikri kini telah sempurna. Ia tidak hanya kehilangan harta dan kehormatannya, tetapi ia juga kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menjamin kelangsungan hidupnya. Nabila berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan mantan suaminya yang jatuh terduduk di tengah derasnya hujan. Hujan turun semakin deras menghantam aspal jalanan, menciptakan genangan air yang dengan cepat merendam ujung sepatu Fikri. Pria yang beberapa jam lalu berdiri dengan penuh kebanggaan di tengah pesta perayaan kini jatuh terduduk di atas genangan air kotor. Tangannya gemetar hebat memegang lembaran kertas putih yang baru saja diserahkan oleh istrinya. Tetesan air hujan mulai membasahi permukaan kertas, membuat tinta hitam yang tercetak di atasnya perlahan luntur. Namun, kalimat utama di bagian atas halaman itu masih terbaca dengan sangat jelas. Surat pendaftaran gugatan perpisahan yang telah diajukan ke pengadilan. Nabila benar-benar telah memutuskan semua ikatan yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kehidupan mewah Fikri. Dunia pria itu seakan runtuh menimpanya dalam satu kedipan mata. Ia tidak menyangka wanita berhijab yang selalu ia anggap lemah dan penurut itu memiliki keberanian untuk mengambil langkah sejauh ini. Fikri mengangkat kepalanya perlahan, menatap punggung Nabila yang mulai menjauh menuju gerbang besi rumah megah itu. Rasa panik yang luar biasa menjalar dari dada hingga ke ujung jari-jarinya. Ia tahu persis bahwa tanpa Nabila, ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pria pengangguran yang tidak memiliki keterampilan apapun untuk bertahan hidup di kerasnya dunia nyata. Selama bertahun-tahun, ia hidup nyaman di bawah perlindungan finansial istrinya, menikmati makanan enak, memakai pakaian mahal, dan memamerkan harta yang bukan miliknya kepada seluruh keluarga besarnya. Kini semua panggung sandiwara itu telah dihancurkan hingga tidak bersisa. Fikri memaksakan dirinya untuk berdiri, mengabaikan rasa dingin yang mulai menusuk tulang-tulangnya. Ia berlari kecil menerobos tirai hujan, berusaha mengejar langkah Nabila sebelum gerbang besi itu tertutup sepenuhnya. "Nabila, tunggu. Aku mohon dengarkan aku dulu," teriak Fikri dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh suara gemuruh hujan. Ia berhasil menahan daun pintu gerbang dengan kedua tangannya, menghalangi Nabila yang hendak mengunci gerbang dari dalam. Wajah Fikri basah kuyup,
Perpaduan antara air hujan dan air mata penyesalan yang mengalir deras. Tolong jangan lakukan ini kepadaku. Aku tahu aku salah. Aku sudah terlalu lama memanfaatkan kebaikanmu. Tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mencari pekerjaan sungguhan. Aku akan melakukan apa saja asalkan kamu tidak meninggalkanku. Tolong tarik kembali surat gugatan ini, Nabila. Nabila berdiri di balik gerbang, memegang payung besar yang melindunginya dari derasnya hujan. Wajahnya tetap datar, menatap pria yang sedang mengiba di hadapannya dengan pandangan yang sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Semua rasa cinta dan pengorbanan yang pernah ia berikan telah mati, terkubur bersama rentetan hinaan dan kebohongan yang dilakukan oleh keluarga pria ini terhadap kedua orang tuanya. Semuanya sudah terlambat. Fikri, kesempatan itu sudah lama hilang. Aku sudah terlalu sering menutup mata atas semua kebohongan yang kamu ciptakan demi menjaga harga dirimu. Aku bekerja keras siang dan malam sementara kamu bersenang-senang dan berpura-pura menjadi penguasa. Puncaknya adalah hari ini, ketika ibumu dengan sadar dan sengaja merendahkan martabat orang tuaku di rumah yang dibeli menggunakan uangku. Itu adalah batas akhir dari kesabaranku. Pergilah dan belajarlah hidup mandiri. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Jawab Nabila dengan suara tegas dan lantang memotong setiap alasan yang hendak diucapkan oleh suaminya. Di belakang Fikri, Ibu Murni berjalan terseok-seok sambil menyeret 2 buah koper di atas jalanan yang berbatu. Wanita parubaya itu sangat kesulitan menembus hujan lebat. Pakaiannya basah kuyup menempel di tubuhnya, membuat pergerakannya semakin lambat. Ketika ia melihat anaknya memohon-mohon di depan gerbang, sisa-sisa kesombongan di dalam hatinya kembali tersulut. Ia merasa jijik melihat anak kebanggaannya merendahkan diri di hadapan perempuan yang baru saja mengusir mereka. Ibu Murni melepaskan pegangan kopernya dan berjalan menghampiri Fikri. Ia menarik lengannya dengan kasar, mencoba menjauhkan Fikri dari gerbang besi. Fikri, jangan merendahkan dirimu memohon kepada perempuan tidak tahu diri ini. Biarkan dia pergi. Dia pikir dia siapa? Hanya karena dia punya sedikit uang. Dia merasa bisa menginjak-injak keluarga kita. Kamu pria yang cerdas dan hebat. Di luar sana banyak perempuan kaya yang akan berlutut meminta untuk menjadi istrimu. Tinggalkan perempuan sombong ini. Dia yang akan menangis darah karena membuang suami sehebat dirimu. Teriak Ibu Murni penuh amarah sambil menunjuk-nunjuk wajah Nabila dari balik jeruji gerbang. Nabila hanya tersenyum tipis merespons amarah ibu mertuanya. Ia tidak ingin lagi membuang-buang waktu meladeni orang-orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Tanpa ragu-ragu, Nabila menarik daun pintu gerbang dengan kuat, melepaskan cengkeraman tangan Fikri, lalu mengunci gerbang itu rapat-rapat. Suara dentingan besi yang beradu menjadi tanda berakhirnya hubungan mereka secara permanen. Nabila membalikkan badan dan berjalan kembali ke dalam rumah megah yang hangat, meninggalkan masa lalunya yang kelam di luar sana bersama badai. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, Nabila disambut oleh pelukan hangat dari Ibu Halimah. Bapak Basri berdiri di samping mereka, mengusap puncak kepala anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Beban berat yang selama ini menekan dada Nabila seakan menguap begitu saja. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Rumah besar ini kini benar-benar terasa seperti tempat bernaung yang sesungguhnya, bebas dari parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaannya. Mereka akan membersihkan sisa-sisa kekacauan pesta dan memulai lembaran hidup yang baru. Hidup yang tenang tanpa perlu lagi menyembunyikan kebenaran dari siapapun. Sementara itu di luar gerbang, Fikri masih berdiri mematung menatap rumah megah yang kini tertutup rapat baginya. Hujan belum juga mereda. Ibu Murni terus merutuk dan mengomel, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas musibah yang menimpa mereka. Ia menyalahkan kerabat-kerabatnya yang lari dari tanggung jawab, menyalahkan nasib, dan tentu saja menyalahkan Nabila. Di tengah keputusasaan yang melanda, tiba-tiba terdengar suara getaran dari dalam saku celana Fikri. Pria itu merogoh sakunya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan telepon pintarnya yang layarnya basah terkena air. Fikri melihat layar benda pipi itu menyala, menampilkan deretan pesan singkat yang masuk secara bertubi-tubi. Hatinya menciut saat membaca nama pengirim pesan tersebut.
Layanan pinjaman daring yang selama beberapa bulan terakhir ia gunakan untuk menutupi gaya hidupnya ketika jatah uang dari Nabila mulai ia rasakan kurang. Selama ini ia selalu meminjam uang melalui aplikasi untuk membeli barang-barang yang tidak penting demi gengsi dan berharap bisa membayarnya nanti. Namun kini tenggat waktu telah lewat berhari-hari. Pesan-pesan itu berisi ancaman kasar dari para penagih utang yang berjanji akan menyebarkan data pribadinya ke seluruh nomor kontak yang ia miliki serta ancaman akan mencarinya secara langsung jika ia tidak segera melunasi tunggakan. Tubuh Fikri semakin bergetar hebat. Bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk kulit, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Utang catering mungkin telah dilunasi dengan barang jaminan. Tetapi utang pinjaman daring ini jumlahnya terus membengkak setiap harinya karena denda keterlambatan. Ia memandang ke arah ibunya yang masih sibuk mengeluh tentang sepatunya yang rusak akibat air hujan. Fikri menyadari bahwa jalan panjang penderitaan mereka baru saja dimulai dan ia tidak memiliki satupun tempat untuk berlindung dari kejaran masalah yang ia ciptakan sendiri. Badai hujan seolah enggan untuk berhenti menyapu jalanan kota. Fikri dan Ibu Murni terus berjalan menembus tirai air dengan langkah yang semakin gontai. Keduanya menyeret koper yang roda-rodanya mulai macet akibat terendam genangan lumpur di pinggir jalan. Rasa lelah, dingin, dan lapar mulai menyerang tubuh mereka secara bersamaan. Ibu Murni tak henti-hentinya mengeluh sepanjang perjalanan. Wanita parubaya itu meratapi nasibnya, merutuki sepatu mahalnya yang kini rusak parah, dan mengeluhkan rasa sakit di persendian kakinya karena harus berjalan jauh tanpa alas kaki yang layak. Fikri hanya diam membisu mendengarkan keluhan ibunya. Pikirannya melayang jauh memikirkan ancaman dari layanan pinjaman daring yang terus-menerus mengirimkan pesan ke telepon pintarnya. Setelah berjalan hampir setengah jam, pandangan Fikri akhirnya tertuju pada sebuah kendaraan roda 4 yang terparkir di bawah pohon rindang di ujung jalan masuk perumahan. Itu adalah kendaraan miliknya. Satu-satunya harta tersisa yang berhasil ia bawa keluar sebelum Nabila memblokir semuanya. Meskipun kendaraan itu dibeli dengan uang istrinya, setidaknya surat-surat kendaraan itu masih berada di tangannya untuk sementara waktu. Fikri merasa sedikit lega. Ia berencana membawa ibunya masuk ke dalam kendaraan itu untuk sekadar berlindung dari hujan, beristirahat sejenak, dan memikirkan langkah apa yang harus mereka ambil keesokan harinya. Ibu, bertahanlah sedikit lagi. Kendaraan kita ada di depan sana. Kita bisa berteduh di dalam dan tidur di sana untuk malam ini sampai besok kita mencari tempat singgah. Ucap Fikri sambil mempercepat langkah kakinya, menarik kopernya dengan sisa tenaga yang ada. Ibu Murni menghela napas lega mendengar ucapan anaknya. Syukurlah kamu masih punya akal, Fikri. Untung saja perempuan licik itu tidak menyita kendaraanmu juga. Cepat buka pintunya. Ibu sudah tidak tahan dengan hawa dingin ini. Seluruh tubuh ibu terasa membeku. Mereka berdua bergegas mendekati kendaraan tersebut. Fikri merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mencari-cari kunci otomatis. Namun tepat ketika ia baru saja menekan tombol untuk membuka kunci pintu, sebuah cahaya lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menyilaukan mata mereka. Sebuah kendaraan besar berwarna hitam berhenti mendadak tepat di belakang kendaraan milik Fikri, menghalangi jalan keluar. Pintu kendaraan hitam itu terbuka dengan cepat dan keluarlah 4 orang pria bertubuh besar dengan wajah garang. Mereka mengenakan jaket kulit tebal penahan hujan dan berjalan menghampiri Fikri dengan langkah mengancam. Fikri melangkah mundur secara naluriah, menarik ibunya untuk berlindung di belakang punggungnya. Jantungnya berdetak liar memukul-mukul rongga dadanya. Ia mengenali seragam atau tanda pengenal kecil yang menggantung di leher salah satu pria bertubuh besar itu. Mereka adalah kelompok penagih utang dari perusahaan pembiayaan kendaraan. Kenyataan pahit kembali menghantam ingatan Fikri. Nabila memang memberikannya uang setiap bulan untuk membayar cicilan kendaraan ini. Namun selama 6 bulan terakhir, Fikri menggunakan uang cicilan tersebut untuk membeli barang-barang mewah demi menjaga penampilannya di depan teman-temannya. Ia selalu berpikir bisa mencari alasan nanti, dan kini masalah itu datang menagih tepat di saat ia sedang berada di titik terendahnya. Pria berbadan paling besar di antara keempat orang itu maju satu langkah, menatap Fikri dengan sorot mata yang tajam bagaikan elang mengincar mangsanya. Saudara Fikri, Anda tidak bisa lari lagi.
Kami sudah mencari kendaraan ini berhari-hari. Anda telah menunggak pembayaran cicilan selama 6 bulan berturut-turut. Sesuai dengan surat perjanjian awal, kami berhak menarik kembali kendaraan ini saat ini juga. Mendengar perkataan pria garang itu, Ibu Murni yang bersembunyi di belakang Fikri membelalakan matanya tidak percaya. Ia memukul punggung anaknya dengan keras. Apa maksud orang-orang ini, Fikri? Menunggak cicilan? Bukankah kamu bilang kendaraan ini sudah lunas kamu beli dari hasil keuntungan bisnismu? Kenapa bisa ada penagih utang yang datang begini? Fikri menundukkan wajahnya, tidak berani menatap ibunya, apalagi menatap para penagih utang tersebut. Suaranya bergetar pelan saat ia mencoba mencari alasan. Ibu, tolong tenang dulu. Ini hanya kesalahpahaman sistem pencatatan. Aku akan menyelesaikannya. Fikri kemudian menoleh ke arah kelompok pria garang itu, menyatukan kedua telapak tangannya, memohon pengertian. Bapak-bapak sekalian, saya mohon pengertiannya. Situasinya sedang sangat buruk bagi saya. Tolong beri saya waktu 1 minggu lagi. Saya berjanji akan mencari uang untuk melunasi seluruh tunggakan cicilan beserta dendanya. Tolong jangan ambil kendaraan ini sekarang. Ibu saya kedinginan dan butuh tempat berteduh. Ketua kelompok penagih utang itu tertawa sinis. Suara tawanya terdengar menyeramkan beradu dengan suara hujan. 1 minggu? Anda sudah memberikan janji palsu yang sama sejak 3 bulan yang lalu. Kami tidak peduli dengan situasi pribadi Anda. Tugas kami hanya mengamankan aset perusahaan. Serahkan kunci kendaraan ini sekarang juga secara baik-baik, atau kami akan menggunakan cara kekerasan untuk mengambilnya dari tangan Anda. Fikri menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan keempat pria berbadan kekar tersebut. Ia menghela napas panjang, merelakan pertahanan terakhirnya runtuh. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kunci kendaraannya kepada ketua kelompok itu. Pria garang itu menerima kunci dengan kasar, kemudian memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk segera membawa kendaraan itu pergi. Salah satu dari mereka masuk ruang kemudi, menyalakan mesin, dan perlahan membawa pergi satu-satunya harta benda yang tersisa dalam hidup Fikri. Ibu Murni menjerit histeris melihat kendaraan itu menjauh, menghilang di telan kegelapan malam. Ia menangis sejadi-jadinya, memukuli lengan Fikri bertubi-tubi dengan sisa tenaga yang ia miliki. Anak tidak berguna. Pembohong besar. Jadi selama ini semua yang kamu pamerkan kepada ibu hanyalah kebohongan? Kamu membuat ibu malu di depan seluruh keluarga besar. Sekarang kita harus tidur di mana? Di pinggir jalan seperti gelandangan? Ibu menyesal selalu membanggakanmu. Teguran keras dari ibunya membuat dada Fikri terasa sesak. Ia tidak membalas pukulan ibunya, membiarkan rasa sakit fisik itu mengalihkan sedikit rasa sakit di hatinya. Mereka benar-benar telah menjadi gelandangan. Tanpa tempat tujuan, Fikri kembali menarik kopernya, mengajak ibunya berjalan menyusuri trotoar jalan raya yang sepi. Angin malam berhembus kencang, menembus pakaian basah mereka hingga ke tulang. Rasa lapar mulai meremas perut mereka dengan kuat. Seharian ini mereka belum menyantap makanan apapun karena rencana perayaan di rumah megah itu berujung pada bencana. Setelah berjalan tanpa arah dalam waktu yang cukup lama, hujan mulai sedikit mereda, menyisakan rintik-rintik kecil yang dingin. Dari kejauhan, hidung Ibu Murni menangkap aroma bumbu masakan yang sangat kuat dan menggugah selera. Rasa laparnya seketika mendominasi pikirannya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah cahaya lampu redup yang berasal dari bangunan sederhana dari kayu di tepi jalan raya. Itu adalah sebuah tempat makan pinggir jalan, sebuah warteg yang masih buka melayani pelanggan di larut malam. Nasib benar-benar memiliki cara yang puitis untuk memberikan hukuman. Dulu, Ibu Murni dengan sombong mengusir orang tua Nabila untuk makan di warteg, dan kini di tengah malam yang dingin, warteg reot itulah satu-satunya tempat yang bersedia menyambut kehancuran mereka. Hembusan angin malam terasa bagaikan ribuan jarum yang menusuk kulit saat Ibu Murni dan Fikri melangkah tertatih-tatih menyusuri trotoar jalan raya. Keduanya tidak memiliki tujuan yang pasti, hanya berjalan mengikuti arah kaki melangkah di bawah rintik hujan yang belum juga mereda. Perut yang sejak sore belum terisi makanan kini mulai bereaksi keras, mengeluarkan bunyi nyaring yang saling bersahutan dengan suara gemuruh guntur di kejauhan.
Kelelahan fisik mulai menggerogoti setiap sendi tulang mereka, terutama bagi Ibu Murni yang sama sekali tidak terbiasa berjalan jauh. Tangan rentannya gemetar saat menarik gagang koper yang terasa semakin berat karena roda koper itu tersangkut kotoran jalanan. Kesombongan yang selama ini melekat pada dirinya perlahan terkikis habis oleh rasa lapar dan kedinginan yang menyiksa. Tidak ada lagi sisa-sisa kebanggaan yang bisa ia pamerkan. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan yang datang terlambat. Dari kejauhan di antara deretan bangunan pertokoan yang sudah tutup, mata Fikri menangkap sebuah sumber cahaya redup yang berasal dari sebuah bangunan sederhana berbahan kayu. Aroma bumbu masakan tradisional, bawang goreng, dan kuah kaldu sayuran tiba-tiba tercium kuat terbawa angin malam. Aroma itu langsung menyerang indera penciuman Ibu Murni, membuat air liurnya menetes tanpa bisa ditahan. Bangunan sederhana di ujung jalan raya itu adalah sebuah warteg yang masih setia melayani pembeli. Pemandangan itu seakan menjadi tamparan keras bagi ingatan mereka berdua. Ketika di tengah persiapan pesta mewah, Ibu Murni dengan lantang mengusir orang tua Nabila dan menyuruh mereka makan di warteg pinggir jalan. Kini, roda kehidupan berputar dengan sangat cepat. Mulut congkak yang mengusir orang lain itu kini justru sangat mendambakan sepiring nasi dari tempat makan yang sama. Fikri dan Ibu Murni saling berpandangan sejenak. Rasa gengsi sempat menahan langkah mereka. Namun rasa perih di perut memaksa mereka untuk menelan sisa harga diri itu dalam-dalam. Mereka berjalan mendekati bangunan kayu itu dengan langkah terseret. Pintu masuknya hanya berupa tirai kain yang sudah pudar warnanya. Saat mereka menyingkap tirai itu dan melangkah masuk, hawa hangat dari uap masakan langsung menyambut mereka, memberikan sedikit kelegaan dari udara luar yang membeku. Namun, tempat makan itu jauh dari kata mewah. Meja panjang dari kayu tampak usang, dipadukan dengan kursi panjang yang keras dan kurang nyaman. Beberapa pengunjung lain yang sedang makan menoleh ke arah mereka, menatap heran melihat dua orang basah kuyup membawa koper masuk ke dalam tempat makan sederhana. Ibu Murni menjatuhkan tubuhnya ke atas kursi kayu panjang dengan napas terengah-engah. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding kayu, memejamkan mata, mencoba melupakan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Fikri berdiri di depan lemari kaca tempat berbagai macam lauk pauk dipajang. Matanya menatap nanar sisa-sisa makanan yang ada di sana. Pikirannya melayang pada hidangan daging sapi premium berharga puluhan juta yang seharusnya ia nikmati. Ia merogoh semua saku celana dan kemejanya, mengumpulkan setiap keping uang receh dan beberapa lembar uang bernominal kecil yang lecek. Setelah menghitung total uang yang ia miliki, wajah Fikri semakin terlihat muram. Uang itu hanya cukup untuk membeli makanan paling murah. "Pak, tolong beri saya 2 porsi nasi putih dengan lauk tempe goreng dan sedikit kuah sayur," ucap Fikri dengan suara pelan, menahan rasa malu yang membakar wajahnya saat menyodorkan uang receh itu ke atas meja kasir. Pemilik tempat makan itu, seorang pria parubaya yang memakai celemek sederhana, menerima uang itu tanpa banyak bertanya. Ia segera meracik pesanan Fikri ke atas 2 buah piring dan menyodorkannya melintasi meja. Fikri membawa kedua piring itu dan meletakkannya di hadapan ibunya. Melihat makanan yang sangat sederhana itu, Ibu Murni sempat ingin melayangkan protes. Namun, cacing di perutnya menuntut untuk segera diberi makan. Ia meraih sendok dan langsung menyuapkan nasi bercampur kuah sayur itu ke dalam mulutnya dengan rakus. Keduanya makan dalam diam, mengunyah makanan dengan terburu-buru seolah-olah mereka belum makan selama berhari-hari. Tidak ada lagi keluhan tentang rasa, hanya ada dorongan naluriah untuk bertahan hidup. Di sudut ruangan tempat makan itu terdapat sebuah pesawat televisi tabung berukuran kecil yang dipasang pada penyangga dinding. Televisi itu menyala menayangkan siaran berita dari saluran bisnis nasional. Suara pembawa acara berita memenuhi ruangan membahas tentang perkembangan industri properti dan peluncuran proyek pembangunan besar-besaran yang dipimpin oleh seorang tokoh muda inspiratif. Pada awalnya, Fikri dan Ibu Murni sama sekali tidak peduli dengan siaran televisi itu. Pikiran mereka hanya terfokus pada piring makanan di hadapan mereka. Namun, perhatian mereka tiba-tiba tersita ketika pembawa acara menyebutkan profil singkat sang tokoh sukses yang sedang diwawancarai. Layar televisi berganti menampilkan sebuah ruangan kantor yang sangat megah dan berkelas. Kamera menyorot sosok seorang wanita yang duduk di kursi pimpinan.
Wanita itu mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi dipadukan dengan hijab yang menutupi kepalanya dengan anggun. Wajahnya memancarkan ketenangan, kecerdasan, dan kewibawaan yang luar biasa. Di belakang wanita itu berdiri dua orang parubaya yang tersenyum penuh kebanggaan melihat anak perempuan mereka. Sosok wanita berhijab yang sedang memaparkan rencana bisnis besarnya di layar kaca itu adalah Nabila, didampingi oleh Bapak Basri dan Ibu Halimah.